kalian semua, selamat datang di channel Film Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan alur cerita film terbaru yang berjudul Ultraman Racing, ataupun Ultraman kurus, ataupun Ultraman cungkring. Karena desain dari Ultraman-nya yang terlihat begitu kurus, tetapi ini bukanlah sesuatu hal yang buruk. Karena bagi Mimin sendiri hal ini merupakan hal unik cuy. Yang bagi Mimin pribadi desain Ultraman-nya bagus. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini dimulai dengan adanya sebuah keluarga yang sekarang mereka hidup bahagia dengan adanya sepasang ayah dan juga adanya seorang anak kecil yang sekarang ayah dan anak itu bermain Ultramanan, sedangkan ibunya berfokus untuk menonton acara televisi pemainan baseball. Karena sang ibu yang sangat menyukai acara baseball, sedangkan ayahnya sangat penggemar Ultraman. Sedangkan anaknya ia suka keduanya, yaitu baseball dan juga Ultraman. Setelah mereka bermain Ultramanan, sang ayah pun bertanya kepada anaknya jika mendapatkan pilihan anaknya akan memilih apa, menjadi seorang pahlawan Ultraman ataupun pemain baseball. Sang anak tidak bisa menjawab hal tersebut karena ini merupakan pilihannya sulit. Sedangkan sang ibu juga menganggap bahwasanya ini merupakan pilihannya sulit bagi anak mereka yang masih kecil. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya guncangan yang besar membuat rumah mereka tergoyang, dan tidak lama kemudian mereka mendapatkan panggilan telepon dari seorang profesor bernama Profesor Oda, mengatakan bahwasanya adanya kemunculan kaiju yang berada di dekat dari area perkuatan mereka. Sang ayah yang mendengar itu pun panik dan berniat untuk mengambil tindakan menghentikan sang kaiju. Tetapi putranya tidak mengizinkan kepada sang ayah karena ia mengkhawatirkan ayahnya. Ayahnya dengan berat hati mau tidak mau meninggalkan putranya untuk mengambil tugasnya. Dan setelah itu ayahnya keluar dari apartemen mereka dan ternyata sang ayah merupakan seorang Ultraman. Dan lalu sang ayah yang telah berubah menjadi Ultraman maju melawan monster yang mendekati kota mereka. Setelah itu pun 20 tahun telah berlalu, yang dimana sekarang sang putra telah tumbuh menjadi laki-laki dewasa, dan juga ia sekarang telah menjadi pemain baseball yang terkenal dengan memiliki penggemar sampai jutaan orang. Dengan membuka karir pertamanya sebagai pemain baseball Amerika, tetapi ia sekarang telah pulang ke kampung halamannya untuk melanjutkan karirnya di negara kampung halamannya. Dengan sekarang ia masuk ke klub pemain baseball bernama Klub Giants. Dan awal kemasukan Kenji pada klub pemain baseball Giants ini disambut oleh banyak penggemar dari Klub Giants dan juga para wartawan yang ingin bertanya kepada Kenji mengenai alasan kenapa ia kembali ke klub Jepang padahal ia sudah terkenal di klub Amerika. Salah satu pertanyaan dari seorang jurnalis wanita bertanya kepada Kenji kenapa Kenji kembali ke Jepang. Apakah itu bersangkutan dengan kematiannya sang ibu dan juga bisnis keluarga, yang maksudnya di sini adalah untuk menjadi pahlawan Ultraman, tetapi sebenarnya semua orang tidak mengetahui bahwasannya ia Ultraman dan Kenji tidak bisa memberitahu alasannya kenapa. Jadinya Kenji tidak mau menjawab pertanyaan itu dengan alasan bahwasannya ia memiliki urusan lain untuk bertemu dengan penggemarnya. Dan setelah itu pun Kenji pergi meninggalkan ruangan tersebut. Dan di saat Kenji telah keluar dari ruangan itu, Kenji mendapatkan peringatan dari jam tangannya bahwasanya sekarang adanya kaiju yang telah terlepas dan mengamuk menghancurkan kota. Kaiju tersebut bernama Neronga. Tetapi sebelum Kenji bisa berhadapan dengan kaiju itu, pelatih dari klubnya yang bernama Shimura memarahi Kenji karena Kenji yang merupakan orang yang sombong. Ia menganggap bahwasanya klubnya tidak membutuhkan seseorang yang sesombong seperti Kenji. Tetapi Kenji masih mempertahankan sikap sombongnya dengan mengatakan ia akan bisa membawa tim mereka menjadi juara kembali. Setelah itu pun Kenji meninggalkan sang pelatih. Dan setelah itu pun Kenji berubah menjadi Ultraman dan ia bertarung melawan raksasa yang telah memasuki area perkotaan. Sikap sombongnya Kenji tidak hanya berada di wujud manusianya tetapi juga berada di wujud Ultraman-nya. Karena ia tidak bertarung secara serius melawan raksasa itu yang membuat kehancuran di kota semakin parah. Hal ini juga membuat monster raksasa itu tidak bisa ditaklukkan oleh Kenji. Dan
tidak lama kemudian adanya pasukan militer dari pihak pemerintahan yang datang untuk menangkap monster keju itu. Mereka dapat mengurung monster itu menggunakan sinar penahan mereka. Dan setelah situasi ini bisa dikendalikan oleh para pasukan KDF itu, para pasukan KDF lainnya memerintahkan kepada Ultraman untuk segera pergi karena Ultraman yang bukan pasukan pemerintahan. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja keju tersebut memberontak, membuat pesawat yang dimiliki oleh KDF dihancurkan oleh sang keju. Dan hal ini juga tak disangka membuat Kenji panik, dan hal ini membuat durasi perubahan Ultraman-nya Kenji jauh lebih menurun. Alias Kenji sekarang sudah tinung-tinung dan sebentar lagi akan berubah menjadi manusia. Di saat yang bersamaan ternyata ayahnya Kenji masih hidup dan ia mengawasi pertempurannya Kenji. Tetapi karena Kenji sebelumnya yang telah panik duluan dan akan berubah kembali menjadi manusia, Kenji memutuskan untuk pergi meninggalkan arena pertempuran. Dan hal ini pun membuat sang ayah merasa kecewa kepada Kenji. Kembali kepada Kenji yang telah kabur, Kenji sekarang telah berubah kembali menjadi manusia biasa. Kenji pun melakukan perjalanan pulang dengan menaiki sepeda motornya. Tetapi di saat itu ayahnya Kenji mencoba untuk menelepon Kenji, tetapi Kenji menolaknya. Karena Kenji tahu kemungkinan ayahnya akan marah kepada dirinya karena dirinya yang tidak menjalankan tugas Ultraman secara benar. Dan pada malam hari ini Kenji pun memutuskan untuk membiarkan para pasukan KDF mengurusi monster yang sekarang mengamuk. Tetapi sebelum Kenji pulang, Kenji ternyata masih memiliki sesi tanya jawab dengan seorang wartawan sebelumnya, yaitu sang wartawan wanita sebelumnya yang bernama Wakita. Kenji pun dengan kesal dan juga kecapean menghadiri acara wartawan tersebut. Pertemuan Kenji kembali dengan Wakita langsung ditanyakan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yaitu kenapa Kenji datang kembali ke Jepang dan mengenai apakah alasan ini merupakan alasan bisnis keluarga. Karena semua orang sudah mengetahui bahwasannya hubungan Kenji dan ibunya bersama sang ayah yang tidak akrab. Ayahnya tetap berada di Jepang sedangkan mereka berdua berpindah ke Amerika. Kenji tetap tidak mau menjawab pertanyaan itu, dan juga Wakita sudah mengetahui bahwasannya Kenji merupakan seorang pemain baseball yang sangat sombong. Walaupun ia merupakan seorang pemain yang terbaik, tetapi ia tidak pernah membawa timnya menang kejuaraan karena Kenji yang tidak mau bekerja sama dengan timnya. Tetapi di saat itu pembicaraan mereka diganggu oleh anaknya Wakita yang ternyata ada di sana mengganggu mereka. Hal ini pun membuat Wakita merasa bersalah dan menghentikan sesi tanya jawab mereka. Sedangkan di lain sisi kita diperlihatkan dengan para pasukan KDF sekarang yang dipimpin oleh Prof Oda, yang sekarang mereka memiliki sebuah misi untuk mengirimkan benda raksasa ke tempat lain. Dengan sebelum itu Prof Oda memberikan kata-kata bijaknya kepada para pasukannya untuk memberikan semangat kepada para pasukannya yang sekarang akan menjalankan misi. Yang inti dalam perkataan itu, mereka akan balas dendam kepada pihak Keju yang telah memberikan kesedihan kepada umat manusia yang telah merenggut nyawa-nyawa dari keluarga mereka, dan mereka akan balas dendam hal tersebut kepada pihak Keju. Dan setelah Prof Oda memberikan perkataannya, para pasukan dari KDF pun memulai misi mereka untuk membawa benda bulat sebelumnya ke markas KDF mereka lainnya. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata mereka sedang diawasi oleh seekor monster yang sekarang sedang berenang mengikuti para pesawat tersebut. Berpindah ke tempatnya Kenji sekarang sedang melakukan pelatihan baseball di dalam markasnya. Tetapi sekarang Kenji mengalami kesulitan untuk bermain baseball karena lengannya mengalami luka akibat sebelumnya pertarungan melawan monster. Dan hal inilah yang membuat Kenji merasa kesal untuk menjadi Ultraman karena dirinya yang selalu mengalami luka, dan hal itu membuat dirinya mengalami kesulitan untuk melakukan permainan baseball. Asisten robotnya Kenji menyarankan kepada Kenji untuk cuti sebentar bermain baseball untuk membuat penyembuhan di tubuhnya Kenji agar semakin cepat. Tetapi Kenji tidak mau karena bagi dirinya permainan baseball merupakan sesuatu hal yang dapat membuat dirinya senang, dan dirinya tidak mau membuang kesenangan tersebut. Dan di saat Kenji menonton acara televisi berita, Kenji semakin benci dengan tugasnya menjadi Ultraman karena sudah sulit tetapi disalahkan oleh para warga karena dianggap dirinya tidak becus untuk menjadi Ultraman yang malah membuat kehancuran di kota. Tetapi sebenarnya untuk kabar dari ibunya Kenji apakah ia telah meninggal ataupun belum ternyata masih belum diketahui.
Karena kabarnya ibunya Kenji itu menghilang, tetapi karena menghilangnya dalam waktu yang lama membuat Kenji berpikir bahwasanya ibunya telah meninggal. Pada malam harinya, pertandingan Kenji pun telah dimulai yang sekarang Kenji akan bermain tim baseball untuk klub Giant-nya. Dan pada malam hari ini merupakan pertandingan pertama bagi Kenji. Tetapi Kenji akan mengalami kesulitan karena lengannya yang masih terasa sakit. Dan pada timnya Kenji sendiri, yaitu pelatihnya Shimura, masih tidak suka kepada Kenji karena sikapnya Kenji yang terlalu sombong. Kenji pun memasuki area permainan dan ia pun memulai permainannya, tetapi karena lengannya yang sakit membuat dirinya kesulitan untuk bisa memukul bola. Dan hal itu dimanfaatkan oleh tim lawan untuk mengejek Kenji agar bisa menjatuhkan mentalnya Kenji. Hinaan yang dilakukan oleh tim lawan benar-benar membuat Kenji kesal kepada mereka dan hampir terjadi perkelahian. Untungnya perkelahian itu tidak jadi dan Kenji pun memutuskan untuk menukar posisinya dalam memukul dengan posisi tangan kanan. Karena ia yakin lengan kirinya tidak akan bisa membantu dirinya pada pertandingan ini. Hal ini pun membuat semua orang kaget karena ini baru pertama kalinya mereka melihat Kenji merubah gaya pukulnya dengan tangan kanan. Dan tak disangka hal ini berhasil, yang dimana pukulan tangan kanannya Kenji akhirnya telah mengenai bola. Semua orang yang menonton pertandingan sangat bersemangat, termasuk ayahnya Kenji yang ternyata juga menonton pertandingannya Kenji tetapi dari televisi. Tetapi sang ayah tiba-tiba saja mendapatkan laporan dari pendeteksi kejunya bahwasannya sekarang adanya keju yang mendekat area perkotaan lagi. Dan ternyata keju itu mengincar benda bulat yang sekarang dibawa oleh para pasukan KDF sebelumnya. Monster yang telah mengejar para pasukan KDF itu merupakan Gigatron yang langsung menghancurkan helikopter untuk mengambil benda bulat. Kenji yang masih berada di area permainan baseball melihat ledakan yang telah dilakukan oleh Gigatron. Kenji keluar dari area permainan baseball dan di sana ia melihat bahwasannya Gigatron sekarang sedang mengambil benda bulat yang tampaknya Gigatron menyukai benda bulat itu. Kenji yang tidak terima permainan baseballnya diganggu oleh monster tersebut menghajar Gigatron menggunakan pukulannya yang keras. Gigatron membalas serangan Kenji menggunakan semburan plasmanya yang untungnya Kenji dapat menahan serangan Gigatron menggunakan perisai plasma. Namun Gigatron setelah itu mengambil benda bulat dan membawanya pergi dari sana. Para pasukan KDF sendiri telah berdatangan untuk membasmi monster Gigatron kembali di bawah perintah dari Prof Oda sebelumnya. Mina, asisten robotnya Kenji, menyarankan kepada Kenji untuk segera mengambil tindakan menyelamatkan Gigatron karena jika tidak maka pasukan KDF akan menghabisi Gigatron. Yang hal tersebut akan membuat Gigatron punah karena Gigatron merupakan spesies terakhir. Kenji mau tidak mau menerima perintahnya Mina dengan mengejar Gigatron. Setelah Ultraman terbang mengikuti Gigatron yang sekarang masih dikejar oleh para pasukan KDF, Ultraman pun mencoba untuk menggunakan cara baik-baik dengan berbicara kepada para pasukan KDF untuk meninggalkan monster tersebut. Tetapi hal tersebut tidak berhasil dan Ultraman pun mencoba juga untuk berbicara kepada Gigatron untuk melepaskan benda bulat yang ia pegang, tetapi hal tersebut tidak berhasil juga. Yang sampai pada akhirnya Ultraman dan juga Gigatron mendapatkan serangan misil dari pesawat KDF itu. Untungnya Ultraman selamat karena ia menggunakan pelindung plasma. Tetapi sayangnya untuk Gigatron ia tewas akibat tembakan misil sebelumnya. Dan benda bulat yang tadi diambil oleh Gigatron sekarang pun telah berada di tangannya Ultraman. Dan di saat itu benda bulat tersebut mengeluarkan bunyi yang ternyata di dalam benda bulat tersebut menyimpan telur Gigatron. Yang tidak lama kemudian telur itu menetas memunculkan anak bayi dari Gigatron. Hal ini pun membuat Ultraman panik, apalagi tidak lama kemudian para pasukan KDF mulai turun untuk mencari keberadaan dari telur ini.
Jadinya Ultraman pun memutuskan untuk pergi membawa bayi monster tersebut pergi menjauh dari sana. Sang Ultraman alias Kenji, ia pun kembali ke markasnya dengan membawa bayi monster itu. Setelah sampai di sana, Mina, asisten robotnya Kenji, merasa sangat kaget karena Kenji yang membawa monster kaiju. Apalagi Mina juga mengatakan bahwasanya ia sama sekali tidak memiliki data mengenai bayi keju karena mereka yang tidak pernah melihat bayi keju. Bahkan kedua orang tuanya Kenji juga tidak pernah menemukan adanya bayi keju. Hal ini pun membuat Kenji merasa kerepotan, apalagi bayi kaiju ini telah menganggap Ultraman sebagai induknya, yang semakin membuat Kenji panik dan juga membuat perubahan Ultramannya Kenji sekarang sudah mulai menurun. Things into your electric brain imprinted on you, and I'd say she has. Kenji memiliki rencana untuk membawa bayi keju ini ke tempat dari Pulau Keju, tetapi Mina mengatakan bahwasanya Pulau Keju masih belum diketahui keberadaannya di mana. Kedua orang tuanya Kenji dan juga Kadev juga tidak mengetahui di mana Pulau Keju tersebut. Dan di saat itu juga karena perubahan waktu Ultramannya Kenji sekarang sudah menipis, Kenji pun kembali lagi berubah menjadi manusia. Tetapi karena bayi Gigatron yang hanya mengetahui bahwasanya Ultraman merupakan induknya, bukan Kenji, hal ini membuat bayi Gigatron ketakutan dan menyerang ke arah Kenji. Kenji pun menyuruh kepada Mina untuk menggunakan kurungan raksasa mereka mengurung bayi Gigatron. Mina menerima perintah itu, mereka pun telah berhasil mengurung bayi Gigatron ke dalam kurungan. Karena di sini Mina dan juga Kenji yang tidak tahu harus berbuat apa kepada bayi Gigatron ini, Mina langsung memutuskan untuk menelepon ayahnya Kenji. Yang dimana dalam waktu yang sangat cepat, ayahnya Kenji telah sampai di kediaman Kenji dan meminta Kenji untuk membukakan pintu. Sedangkan Prof. Onda sekarang bersama dengan para pasukan KDF-nya sekarang sedang mencari keberadaan dari telur Gigatron sebelumnya, tetapi di sana mereka telah mengetahui bahwasanya telur itu telah menetas. Prof. Onda sangat panik dengan hal ini, ia pun menyuruh kepada seluruh pasukannya untuk melakukan pencarian secara menyeluruh. Kembali ke tempatnya Kenji sekarang telah bertemu dengan ayahnya. Dan karena Mina sebelumnya masih mengurusi monster bayi keju itu, membuat gudangnya Kenji malah berantakan, dan hal ini membuat ayahnya Kenji penasaran apa yang sedang terjadi. Kenji pun beralasan bahwasanya dirinya hanya sedang mengadakan pesta saja karena telah berhasil mengalahkan Gigatron. Tetapi hal itu justru membuat ayahnya Kenji marah karena Kenji telah memusnahkan spesies terakhir dari Gigatron. Kenji yang mendengar itu justru berbalik marah kepada ayahnya karena ayahnya yang lebih membela Gigatron daripada dirinya. Dan juga Kenji melampiaskan amarahnya kepada ayahnya karena ayahnya yang jarang sekali mementingkan keluarga, yaitu dirinya dan juga sang ibu. Bahkan di saat ibunya Kenji telah menghilang, kemungkinan ayahnya Kenji tidak peduli dengan kehilangan ibunya. Dan karena hubungan di antara mereka berdua sekarang yang sedang tidak baik, membuat ayahnya Kenji pun jadi tidak enak, dan ayahnya Kenji pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Kenji. Walaupun Kenji merasa benci kepada ayahnya, tetapi Kenji juga merasa bersalah karena telah bersikap kasar kepada ayahnya. Dan setelah itu pun Kenji melanjutkan urusannya untuk berhadapan dengan bayi Gigatron yang masih ketakutan dengan Kenji. Kenji pun berubah kembali menjadi Ultraman dan juga dirinya secara berturut-turut agar si monster Gigatron mengetahui bahwasanya ia dan juga Ultraman merupakan satu hal yang sama. Untungnya sang bayi Gigatron memahami hal tersebut dan sekarang ia tidak takut lagi kepada Kenji. Tetapi ia sekarang justru merasakan kelaparan. Dan dengan kemampuan ekolokasi dari bayi monster itu, Genji mengetahui bahwasannya bayi Gigatron menyukai ikan sebagai makanannya. Kenji pun dengan segera menangkap para ikan tersebut dan langsung memberikannya kepada bayi Gigatron, yang hal itu membuat Gigatron senang. Walaupun Genji kelelahan dan juga kerepotan mengurusi bayi Gigatron, tetapi Kenji tampak begitu senang melihat Gigatron itu yang bisa makan dengan lahap. Tetapi baru saja mengurusi semua masalah ini, Kenji juga harus menghadapi pertandingan baseball kembali yang akan kembali berlanjut. Hal ini pun membuat Kenji merasa sangat kerepotan, tetapi ia mau tidak mau harus mengikuti pertandingan tersebut. Dan Kenji menyuruh kepada Mina untuk mengawasi bayi keju, yaitu dengan Mina juga memberikan tayangan Cocomelon kepada si bayi keju yang justru membuat si bayi keju tampak begitu senang.
Untuk pertandingan baseballnya Kenji, ternyata pertandingan baseballnya Kenji tidak berjalan dengan lancar karena Kenji yang masih kesulitan dalam memukul, yang justru membuat Kenji berkelahi dengan pemain lawan karena Kenji yang selalu dihina. Hal itu pun membuat mukanya Kenji bonyok setelah pertandingan tersebut. Dan di saat Kenji yang sedang beristirahat, Kenji dipanggil kembali oleh Mina karena Mina ingin menunjukkan sesuatu kepada Kenji, yang ternyata si bayi keju dapat menari setelah menoyong tayangan TV sebelumnya. Yang jujur tarian ini sangat imut untuk ditonton cuy. Dan sedikit easter egg-nya, kalian sudah tahu bahwasannya tarian itu merupakan tarian dari referensi film Godzilla kuno. Has a surprise for you. Jadi cukup menarik untuk kita ketahui. Tetapi hari-hari sialnya Kenji tidak hanya sehari saja, karena Kenji harus merawat bayi keju ini dan juga harus memikirkan pertandingan baseballnya, yang dimana hal tersebut dilakukan oleh Kenji setiap harinya dan juga setiap waktu. Dan karena mengurus bayi keju yang sangat merepotkan, hal itu juga membuat performa permainannya Kenji menjadi sangat buruk. Bahkan ia dianggap sebagai pemain gagal dan juga dibenci oleh para fansnya terdahulu. Hari-hari yang sangat melelahkan itu terus dilakukan oleh Kenji sampai 71 hari berlalu. Dan karena performa Kenji dalam bermain baseball yang terus-terusan buruk, membuat pelatihnya Kenji marah kepada Kenji dan mengancam kepada Kenji jika Kenji terus-terusan gagal, maka ia akan mengeluarkan Kenji dari klub dan akan memindahkan Kenji ke klub yang lebih rendah. Hal itu pun membuat Kenji merasa sangat sedih dan ia menangis di markasnya. Mina merasa kasihan kepada Kenji dan menyuruh kepada Kenji untuk bersenang-senang dengan memukul bola, karena Kenji dengan memukul bola biasanya membuatnya gembira. Tetapi hal tersebut tidak berhasil juga, malah Kenji semakin stres karena ia tidak bisa memukul satupun bola yang dilemparkan. Mina menyarankan kepada Kenji untuk bertemu saja dengan teman, tetapi Kenji menjawab dirinya sama sekali tidak memiliki seorang teman. Tetapi di saat itu Kenji teringat dengan adanya satu orang yang dapat bisa diajak berbicara, yaitu Ami Wakita alias si wanita jurnalis sebelumnya yang telah sedikit berbicara bersama Kenji. Kenji pun dengan segera menelepon Mina dan meminta kepada Mina untuk bertemu dan berbicara hangout sebentar, yaitu dengan mengobrol tanpa adanya wawancara. Ami menerima tawaran tersebut, tetapi dengan Kenji harus membayarnya dengan menerima wawancara setelah hangout. Kenji dengan senang hati menerima tawaran tersebut, dan di tengah Kenji yang sedang menelepon Ami, Kenji mendengar bahwasannya Ami sekarang sedang diganggu oleh putrinya. Hal ini pun membuat Kenji merasa penasaran bagaimana perasaan Ami dalam mengerjakan pekerjaannya dan juga mengurusi anak di saat yang bersamaan. Ami bercerita bahwasannya hal tersebut tidaklah gampang karena di saat dirinya yang mengurusi putrinya, dirinya juga harus menyelesaikan masalahnya sendiri, yang hal itu benar-benar merepotkan bagi Ami. Tetapi bagi Ami juga adanya kegembiraannya tersendiri dalam mengurus anak karena mereka bisa mencari tahu apa yang mereka mau, dan di saat mereka membantu putri mereka untuk mencari tahu apa yang mereka inginkan, maka hal itu akan memberikan rasa puas tersendiri bagi seorang orang tua. Dan di saat itu Kenji juga melihat ternyata si bayi keju ini juga tertarik dengan baseball. Setelah teleponan dengan Ami usai, Kenji pun dengan segera memberikan baseball besar kepada bayi keju untuk melihat apakah si bayi keju memang beneran suka kepada baseball. Kenji juga menyuruh kepada Mina untuk membuat simulasi dari lapangan baseball. Mina memberikan saran lapangan yang baik, yang dimana itu merupakan lapangan baseball waktu kecilnya Kenji, dan juga adanya hiasan kecil yaitu hologram dari ibunya Kenji. Hal ini pun membuat Kenji senang karena pilihan Mina yang sangat baik. Lalu Kenji pun mencoba untuk mengajari keju kecil caranya untuk bermain baseball. Dengan Kenji melemparkan bola baseball kepada si keju kecil, tetapi awalnya si keju kecil tidak bisa memukul, membuatnya malah terkena bola baseball dan ia menangis. Untungnya Kenji dapat menenangkan si keju kecil dan lalu mereka pun melakukan percobaan kedua, dengan Kenji juga menyarankan kepada keju kecil untuk memperhatikan baik-baik bola baseball, dan juga Kenji memberikan aba-aba kepada si keju kecil pada saat ia ingin melempar. Hal itu pun dapat membuat si keju kecil terbantu
itu dan si keju kecil dapat memukul bolanya dengan sangat bagus, bahkan bisa membuat bola itu melambung tinggi yang hal ini membuat Kenji bangga kepada keju kecil dan juga mengajarkan si keju kecil berlari mengelilingi lapangan setelah memukul bola. Masa-masa suram Kenji dalam merawat keju kecil sekarang telah berubah menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Kenji merawat keju kecil. We gotta run the bases! Tetapi di saat yang bersamaan, Profesor Oda masih belum menyerah mencari keberadaan dari si keju kecil. Ia mengirimkan drone-drone kecilnya ke seluruh kota dan juga ke seluruh sungai untuk mencari keberadaan dari si keju kecil. Dan pada malam harinya, Kenji pun akan menepatkan janji untuk bertemu dengan Ami karena sebelumnya Kenji akan melakukan wawancara dengan Ami. Dan juga Kenji meminta kepada Mina untuk menjaga baik-baik si keju kecil, dan jika ada masalah maka Kenji meminta kepada Mina untuk segera menelepon dirinya. Mina menenangkan kepada Kenji bahwasanya semua urusan akan aman di tangannya dan Kenji diminta untuk bersenang-senang bersama Ami. Dan pada pertemuan Kenji bersama Ami, mereka berdua pun mulai mengobrol. Dengan Ami bertanya kepada Kenji masalah apa yang terjadi di antara Kenji dan juga ayahnya. Karena sudah banyak orang tahu bahwasanya Kenji tidak dekat dengan sang ayah. Sedangkan di tempatnya dari keju kecil sekarang telah terbangun dari tidurnya yang sangat lucu dan juga gemesin cuy. Dan juga Mina berusaha untuk menenangkan si keju kecil dengan menampilkan pertandingan dari ayahnya yaitu Kenji. Here you go. You want to see Daddy? Well, look who woke up. Sambil juga diberikan cemilan berupa ikan. Tetapi tak disangka hal ini justru memberikan masalah baru kepada keju kecil. Yang hal itu justru memberikan penyakit mah kepada si keju kecil. Baru masih kecil tetapi udah punya riwayat penyakit mah, sungguh sangat gokil sekali keju ini cuy. Sedangkan untuk obrolannya Kenji dan juga Ami, mereka berdua sekarang sudah terhanyut dengan obrolan yang sangat dalam, yaitu permasalahan antara keluarganya Kenji. Yang dimana Ami sudah mengetahui bahwasanya Kenji sangat berharap sekali kepada ayahnya itu peduli kepada dirinya. Tetapi sepengalaman hidupnya Kenji, ayahnya itu bahkan tidak pernah melihat pertandingan Kenji di atas lapangan. Hal ini membuat Kenji merasa kecewa kepada ayahnya, yang padahal Kenji sangat berharap sekali ayahnya itu memperhatikan dirinya. Dan hal itu pun membuat Kenji sepertinya jatuh cinta kepada Ami karena perhatian Ami yang begitu dalam kepada dirinya. Yang sepertinya hanya Ami saja yang menyadari hal tersebut. Sedangkan untuk Mina sekarang mendapatkan masalah besar karena si keju kecil yang masih bermasalah dengan penyakit mahnya yang sudah hampir menghancurkan markasnya Kenji. Apalagi keju kecil sekarang sangat membutuhkan keberadaannya Kenji. Si keju kecil mencoba untuk mencari keberadaannya Kenji dengan keluar dari rumahnya Kenji, yaitu dengan menghancurkannya. Sedangkan untuk Kenji sekarang masih berfokus dengan pembicaranya bersama Ami, tetapi di saat itu Ami memberitahu bahwasannya jam tangannya Kenji sepertinya memberitahu kabar penting. Kenji melihat jam tangannya dan di sana ia melihat rekaman CCTV dari luar rumahnya dengan si keju kecil yang telah keluar rumah. Kenji pun sangat panik, dengan segera ia berpamitan dengan Ami dengan mengatakan bahwasannya adanya masalah keluarga. Sedangkan keju kecil sekarang ia melihat adanya papan iklannya si Kenji dan ia berpikir bahwasanya itu merupakan ayahnya. Si keju kecil pun melompat dengan tinggi sampai ia masuk ke dalam kota untuk mengejar balon tersebut. Setelah masuk ke kota juga ia menghancurkan salah satu kaca yang berada di sebuah gedung dan para orang-orang di dalam sana merekam si keju kecil. Dan hal ini pun telah diketahui oleh Mina melaporkannya kepada Kenji bahwasanya keju kecil mereka telah menghancurkan salah satu gedung. Hal ini semakin membuat Kenji merasa panik. Tidak hanya Kenji yang melihatnya, Prof. Oda bersama dengan para pasukan KDF-nya juga mengetahui hal itu. Dengan segera ia pun menyuruh kepada para pasukannya untuk melakukan penangkapan kepada si keju kecil. Prof. Oda bersama dengan para pasukan KDF udara langsung segera berangkat untuk menangkap si keju kecil. Untuk Kenji sekarang ia telah berubah menjadi Ultraman dan telah menemukan keberadaan dari keju kecil. Tetapi si keju kecil malah meninggalkan Ultraman dengan ia bermain-main di kota.
Sampai pada akhirnya Kaiju kecil memanjat menara Tokyo yang hal ini membuat Ultraman sangat panik. Sang Ultraman pun dengan segera pergi juga ke menara Tokyo memanjatnya untuk menghampiri si bayi Kaiju. Namun masalah tidak sampai di sana karena para drone milik KDF telah sampai di tempat mereka dan menembakkan obat bius kepada si Kaiju kecil. Membuat si Kaiju kecil pun terjatuh. Dengan segera Ultraman mencoba untuk menangkapnya, tetapi ia malah menangkap bagian tangannya saja yang justru membuat tangan dari si Kaiju kecil mengalami keseleo. Pasukan KDF juga mengancam kepada Ultraman untuk segera memberikan si bayi Kaiju. Jika tidak, maka mereka akan menghabisi Ultraman. Kenji tentu saja tidak mau, ia pun dengan segera pergi dari sana dengan terbang berkecepatan tinggi. Dan anehnya, kenapa nggak terbang dari tadi aja cuy? Kan bisa terbang, nangkap bayinya dan bawa pergi, bukannya manjat menara. Kenji juga menyuruh kepada Mina untuk menghubungi ayahnya. Setelah mereka sampai di markasnya Kenji, ayahnya Kenji juga telah datang menemui Kenji untuk memberikan pertolongan kepada Kenji. Dan waktu pertama kalinya si ayahnya Kenji melihat Kaiju kecil, ia sangat kaget dan juga terpana melihat untuk pertama kalinya bayi Kaiju. Dan ia pun dengan segera memberikan pertolongan kepada Kaiju kecil dengan meluruskan kembali tangannya si Kaiju. Kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Prof. Onda yang sekarang tampak ia melihat tayangan dulu yang dimana itu merupakan tayangan dari putrinya dan juga istrinya yang ternyata telah mengalami insiden akibat penyerangan Kaiju. Dan di sini kita pun diketahui alasannya kenapa Prof. Onda sangat membenci sekali Kaiju karena ia ingin balas dendam atas kematian dari kedua orang tercintanya. Dan Prof. Onda sendiri juga tidak ingin memiliki tugas untuk memburu Kaiju, tetapi ia terpaksa untuk melindungi orang lain agar orang lain tidak merasakan apa yang ia rasakan. Dan setelah itu Prof. Onda memberikan sesuatu kejutan besar karena ternyata ibunya si Kaiju kecil yaitu Gigatron, ia ternyata masih hidup dengan detak jantungnya yang masih bergerak. Sedangkan di tempatnya Kenji dan juga ayahnya sekarang, ayahnya Kenji memberikan sebuah berita buruk kepada Kenji yang ternyata Prof. Onda telah menyampaikan sebuah berita bahwasanya Ultraman telah dianggap menjadi musuh mereka karena telah memihak para Kaiju. Karena sebelumnya telah menyelamatkan si bayi Kaiju. Dan kemungkinan besar juga Prof. Onda tidak akan menyerah untuk mendapatkan si bayi Kaiju kecil tersebut. Dan mungkin akan segera kembali dengan juga akan menghabisi si Ultraman juga alias Kenji. Dan di sini mereka sepertinya harus menjaga bayi ini dari para pasukan KDF sampai si Kaiju kecil ini dapat bertahan hidup dengan sendirinya. Awalnya Kenji tidak setuju karena ini sama dengan mereka membesari sesuatu hal yang kedepannya akan menghancurkan mereka sendiri. Karena Ultraman merupakan musuhnya Kaiju. Namun ayahnya Kenji mengatakan bahwasanya si kecil Kaiju masih membutuhkan mereka dan mereka tidak bisa mengacuhkannya. Lalu hari-hari Kenji pun merawat bayi Kaiju dan juga melakukan pertandingan baseball sekarang masih berlanjut. Tetapi sekarang dengan yang lebih baik karena ia sekarang juga mendapatkan dukungan langsung dari ayahnya, membantu merawat Kaiju dan juga membantu merawat dirinya sendiri. Yang hal ini justru membuat kehidupannya Kenji menjadi lebih baik. Yang dulunya Kenji merupakan seorang pemain baseball yang sombong, kini ia mau bekerja sama dengan timnya dan juga mau melatih timnya. Hubungan Kenji bersama timnya jauh lebih baik, bahkan ia bisa membawa timnya menuju ke peringkat pertama. Hal ini pun membuat namanya Kenji menjadi lebih besar kembali dan bahkan pelatihnya yang awalnya membenci Kenji sekarang ia mulai menyukainya. Singkat cerita, Kenji, ayahnya dan juga Kaiju serta Mina mereka melakukan hari libur dengan mereka pergi ke tempat dari kediaman mereka dulu, ataupun lebih tepatnya merupakan kediaman liburan keluarga mereka. Dan di sana juga Kenji mengetahui ternyata selama ini ayahnya mencoba untuk mencari ibunya, tetapi sayangnya usaha tersebut tidak membuahkan hasil dengan sang ibu dianggap yang masih menghilang. Namun hal tersebut tetap membuat Kenji lebih menghargai ayahnya. Dan pada malam harinya mereka juga bersenang-senang dengan mereka sedikit bermain baseball dan juga Kenji dan juga ayahnya saling mengobrol mengenai kenangan masa lalu mereka. Tetapi di saat mereka yang sedang bersenang-senang, tiba-tiba saja mereka kedatangan dari para pasukan KDF. Para drone KDF itu datang ke tempat mereka yang untungnya berkat pelatihan mereka kepada Kaiju kecil dapat menghancurkan semua drone tersebut. Kenji sangat panik dengan hal ini, ia pun dengan segera mengajak kepada mereka semua untuk
untuk segera kembali ke pesawat mereka. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja si keju kecil ini ternyata akan mengalami evolusi dengan pertama ia berubah menjadi pupa terlebih dahulu, yang selama proses perubahan pupa ini ia akan melakukan evolusi. Tetapi di saat mereka yang ingin mengambil pesawat jet mereka, drone lainnya dari para pasukan KDF mulai berdatangan menyerang mereka menggunakan senjata peledak. Dan sayangnya tembakan itu mengenai ayahnya Kenji, yang hal ini pun membuat Kenji sangat marah. Ia berubah menjadi Ultraman menghabisi semua drone tersebut. Yang untungnya ternyata ayahnya Kenji masih hidup, dan di sana ia melihat adanya satu drone yang telah memberikan alat pacak kepada si pupanya keju kecil, dan setelah itu pun ayahnya Kenji mengalami pingsan. Untungnya Kenji bisa membawa pulang ayahnya dan juga pupanya si keju kecil dengan selamat kembali ke kediamannya. Tetapi kondisi ayahnya Kenji sekarang masih berada di keadaan koma. Hal ini pun tentu saja membuat Kenji sangat khawatir kepada ayahnya. Namun masalah tidak sampai di sana karena Kenji mendengar adanya suara monster yang akan datang ke tempatnya dari jarak 1 mil jauhnya untuk sekarang. Dan suara monster itu semakin lama semakin mendekat ke arah kediamannya Kenji. Dan di saat itu tiba-tiba saja si keju kecil telah berhasil melakukan evolusi dengan ia keluar dari kepompongnya. Dengan ternyata si keju kecil sekarang memiliki sepasang sayap. Dan ternyata suara monster yang sekarang sedang mencoba untuk mendekati kediamannya Kenji memanggil si keju kecil. Setelah dilihat dari kejauhan, Kenji pun bisa melihat monster itu yang ternyata itu merupakan Gigatron, yaitu ibu kandungnya si keju kecil. Hal ini pun membuat Kenji sangat bingung kenapa si Gigatron dapat kembali hidup. That's not possible. Entering the bay. Dan si keju kecil sangat senang, ia pun dengan segera pergi terbang menuju ke tempat ibu kandungnya. Kenji berniat untuk mengejar si keju kecil dengan berubah menjadi Ultraman, tetapi sebelum itu tiba-tiba saja adanya serangan misil menyerang kediamannya Kenji, membuat kediaman Kenji pun hancur berantakan. Untungnya Kenji masih bisa selamat walaupun ia mengalami luka akibat tertindih oleh puing-puing. Tetapi untuk kondisi Mina, ia mengalami kerusakan berat, dan untuk ayahnya Kenji, Mina sayangnya tidak merasakan tanda-tanda kehidupan dari ayahnya Kenji. Hal ini pun membuat Kenji menangis karena ia tahu bahwasanya ayahnya telah meninggal. Tetapi Mina meminta kepada Kenji untuk pertama terlebih dahulu mereka segera menolong si keju kecil karena kemungkinan semua ini merupakan rencananya KDF. Kenji pun mengucapkan terima kasih kepada Mina karena telah menolongnya, dan setelah itu pun Kenji berubah menjadi Ultraman dan dengan kecepatan tinggi pergi terbang ke tempat si keju kecil. Sedangkan si keju kecil sekarang ia telah sampai ke tempat ibunya, yang ternyata ibunya itu bukanlah ibu melainkan seekor robot Gigatron, dan juga dari belakang diikuti oleh pesawat induk milik Prof. Onda. Dan rencana dari Prof. Onda sekarang adalah untuk memanfaatkan sistem ekolokasi dari si keju kecil agar si keju kecil bisa mengantarkan mereka ke tempat dari Pulau Kaiju, dan setelah mereka sampai di Pulau Kaiju itu maka mereka akan menghancurkan Pulau Kaiju. Untungnya tidak lama kemudian sang Ultraman Kenji pun telah sampai ke tempat mereka dan langsung meminta kepada si keju kecil untuk datang ke tempatnya karena itu bukan ibu si keju kecil melainkan robot tiruan. Dan juga Kenji marah kepada Prof. Onda yang telah merencanakan hal ini untuk memanfaatkan si keju kecil menemukan Pulau Kaiju. Prof. Onda pun menyuruh kepada para bawahannya untuk mengaktifkan sistem pertempuran dari robot Kaiju mereka, yang hal ini membuat robot Kaiju mereka maju menyerang sang Ultraman. Tarungan epik antara Mega Gigatron melawan Ultraman pun berlangsung, tetapi di tengah pertarungan itu tiba-tiba saja Mega Gigatron mengeluarkan serangan misilnya, yang dimana serangan misil itu tanpa sengaja mengenai si keju kecil. Sedangkan Ultraman bisa melindungi diri menggunakan perisai plasmanya, tetapi si keju kecil mengalami luka. Kenji dengan segera datang ke tempat keju kecil, tetapi sayangnya keju kecil sekarang tidak tersadarkan diri. Hal ini pun sangat membuat Kenji terpukul dan memeluk si keju kecil. Dan di saat itu tak disangka Mega Gigatron melihat pelukannya si Ultraman kepada si keju kecil. Ia seperti tampak merasa bersimpati kepada mereka berdua. Kenji yang marah karena keju kecilnya yang telah diserang langsung maju menyerang Mega Gigatron sampai membuat Mega Gigatron terjatuh. Dan Kenji
Kenji berniat untuk memotong tangannya, tetapi di saat itu Kenji melihat bahwasanya ternyata Mecha Gigatron ini merupakan Gigatron asli tetapi dengan armor besi. Dan juga di saat itu Kaiju kecil telah terbangun dan dengan segera ia datang ke tempat ibunya. Tetapi Prof. Onda menyuruh kepada para pasukan untuk segera mengambil alih kembali tubuh dari mecha kaiju mereka dan menghajar Ultraman. Dan sayangnya di saat itu waktu perubahannya Kenji telah habis, membuat Kenji berubah menjadi manusia kembali. Dan Kenji tenggelam di dalam lautan luka yang dalam. Namun di saat itu sangat mengejutkannya, Kenji mendapatkan pertolongan dari Ultraman lainnya, yang dimana Ultraman itu merupakan ayahnya Kenji, yang ternyata ayahnya Kenji masih hidup. Kenji pun sangat kaget dengan hal ini. Untungnya untuk si kaiju kecil, ia telah berhasil menyadarkan ibunya kembali dengan menggunakan gelombang ekolokasi, membuat sang ibu pun tersadarkan diri. Dan juga pihak dari Prof. Onda tidak bisa lagi mengendalikan Mecha Gigatron mereka. Prof. Onda pun sekarang hanya memiliki satu rencana lain lagi untuk bisa melanjutkan pertarungan ini. Tetapi sebelum itu Prof. Onda menyuruh kepada semua anggotanya untuk pergi meninggalkan pesawat induk dengan mereka menggunakan kapsul penyelamat, karena ternyata Prof. Onda berniat ingin melanjutkan pertempuran ini sendirian. Dan ia akan mewariskan kepemimpinan dari para pasukan KDF-nya kepada sang Kapten Aoshima. Setelah para kru dikeluarkan dari pesawat induk mereka, Prof. Onda merubah bentuk pesawatnya menjadi robot raksasa yang ternyata memiliki mode tempurnya sendiri. Kenji yang melihat perubahan bentuk dari robot itu, dengan segera ia berubah Ultraman kembali untuk membantu ayahnya melawan sang robot raksasa. Lalu pertarungan dua Ultraman melawan satu robot pun terjadi. Ternyata robot dari pesawatnya Prof. Oda sangatlah kuat karena Kenji dan juga ayahnya sangat kewalahan untuk bisa mengalahkannya. Bahkan mereka juga mendapatkan bantuan dari Kaiju Gigatron dan juga Kaiju kecil, tetapi mereka masih kesulitan untuk bisa menjatuhkan robotnya dari Prof. Oda. Bahkan pertarungan itu sampai membuat kaki ayahnya Kenji mengalami luka karena diinjak oleh robot raksasa, dan ia kesulitan untuk bisa melanjutkan pertarungan membantu Kenji. Namun Kenji bersama si Kaiju kecil dan juga Gigatron, mereka bertiga tetap berjuang mengalahkan sang robot. Dan sampai pada akhirnya di pertarungan itu Kenji dan juga ayahnya menyatukan kekuatan mereka untuk mengeluarkan serangan plasma bersama dengan si Kaiju kecil dan juga Gigatron. Yang untungnya serangan gabungan plasma itu membuat mereka bisa mengalahkan sang robot raksasa yang membuatnya langsung hancur, tidak bisa aktif kembali. Tetapi Prof. Onda tidak berhenti sampai di sana karena ternyata ia mengaktifkan sistem peledakan diri yang daya ledaknya sangat besar, bahkan bisa sampai ke area perkuatan yang dimana itu bisa menghancurkan bagian sedikit kota. Kenji yang menyadarinya langsung menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan ledakan itu agar tidak menyebar, yaitu dengan menggunakan kekuatan perisainya. Ayahnya Kenji yang melihat ini pun sangat khawatir dan berniat untuk mencegah Kenji, tetapi tidak ada waktu, yang dimana setelah itu terjadi ledakan yang besar, yang dimana ledakan itu hanya dirasakan oleh Kenji seorang. Dan tenang aja, film ini tuh bukan film sad ending karena Kenji sendiri yang masih hidup. Dengan kita diperlihatkan Kenji mengalami luka di bagian tangannya sampai harus diperban dan juga menggunakan alat bantu. Bahkan Kenji sendiri masih bisa datang ke tempat dari pertandingan tim Giant-nya, namun ia hanya sebagai pendukung saja karena ia tidak bisa bermain. Dengan timnya Kenji yang pada akhirnya bisa membawakan kemenangan bagi mereka semua. Kenji juga mendapatkan pengakuan dari pelatih klubnya yang mengakui bahwasanya Kenji merupakan orang yang paling hebat yang pernah ia latih. Dan pada akhirnya film ini berakhir dengan ending yang diperlihatkan Kenji bersama ayahnya dan juga Kaiju kecil serta Gigatron dengan mereka yang telah menemukan Pulau Kaiju. Dan setelah itu pun alur cerita dari film Ultraman telah berakhir coy. Dan pada preview terakhir kita diperlihatkan dengan sebuah adegan yang sangat mengejutkan, yang dimana Kenji masih tertidur, tetapi di saat itu Kenji mendapatkan panggilan telepon, yaitu dari ibunya Kenji yang ternyata ia masih hidup. Dan sangat mengejutkannya, lokasi dari panggilan ibunya Kenji berasal dari planet Nebula M78, yang dimana planet ini merupakan planet dari planet Ultra alias tanah kelahirannya setiap Ultraman dan juga Ultra Woman. Gokil cuy, bisa nyampe ke sana.
Dan jika hal ini terjadi, kemungkinan besar ibunya Kenji ini juga Ultraman karena gak mungkin ia bisa terbang ke sana menggunakan pesawat biasa. Untuk pesan telepon yang dikirimkan oleh ibunya Kenji ke tempatnya Kenji adalah ibunya Kenji meminta tolong kepada Kenji untuk membantu dirinya pulang ke rumah. Jadi bisa dibilang bahwasannya Ultraman Racing ini kemungkinan akan adanya sequel. Jadi kita tunggu saja untuk cerita tersebut. Gokil, filmnya itu bagus banget guys. Karena animasi fightingnya itu sangat bagus banget. Apalagi animasi dari si Kaiju kecil ini sangat lucu banget. Gemesin asli. Kayak beneran ngerawat bayi yang baru lahir. Walaupun yang monster, tetapi sifatnya kayak bayi manusia. Pokoknya film ini tuh bagus banget cuy. Mimin kasih nilai 9/10 karena Mimin juga suka Ultraman. Untuk nilai minusnya itu di bagian ayahnya Kenji itu sendiri cuy. Karena entah mengapa di film ini tuh banyak banget kayak adegan-adegan yang memikirkan bahwasannya ayahnya Kenji itu telah mati. Bahkan ada 3 kali cuy. Pertama, waktu Kenji masih kecil, kan pertama kali itu ayahnya bertarung melawan monster yang dalam kalimat diantara mereka sangat mengharukan seakan ayahnya akan meninggal dalam pertarungan, tetapi enggak. Sedangkan lainnya yaitu waktu pertama kali ayahnya Kenji mendapatkan serangan misil dari KDF, itu pikir Mimin juga ayahnya Kenji akan tewas, tetapi ternyata enggak juga. Dan terakhir waktu mereka berada di rumahnya Kenji yang mendapatkan serangan misil, itu Mimin pikir juga ayahnya Kenji bakal meninggal, tetapi enggak juga. Jadi Mimin berpikir ini alasannya kenapa sutradara buat kayak gini, ingin buat sedih tetapi nggak jadi, ingin buat sedih tetapi nggak jadi. Jadi kayak ngapain dibuat, kalau sekali aja itu nggak apa-apa, tapi kalau berkali-kali itu kayak ngapain. Tapi dari segi fighting ini paling the best banget, animenya kerasa. Walaupun ini animasi 3D tapi gaya fightingnya tuh anime, gokil. Mimin suka banget, walaupun sebenarnya Mimin nontonnya Donghua untuk sekarang. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! Thank you.